manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ketidaksempurnaan manusia itu, misalkan si A mengalami hambatan penglihatan, yaitu adalah kondisi kesempurnaannya dia. Kondisi kesempurnaannya dia dalam penciptaan individu itu. Jadi tidak ada pembanding antara si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Makanya akhirnya istilah penyandang cacat itu mulai dikikis dengan teman-teman pergerakan di Jogja sebagian membentuk istilah different ability, difabel. Namun akronim ini dianggap oleh kawan-kawan akademisi ini tidak cocok karena secara istilah itu tidak ada penyingkatan istilah. Jadi difabel itu tidak karena boleh ada istilah different ability terus disingkat difabel itu kurang cocok, sehingga kita mengakomodir, kita mengadopsi dari luar juga people with disability. Makanya akhirnya secara undang-undang melegalkan mengenai istilah penyandang disabilitas. Itu teman-teman. Jadi akhirnya yang penyandang disabilitas ini yang diakomodir oleh pemerintah, diakomodir oleh negara untuk dijadikan sebuah istilah yang legal yang dibuktikan dengan adanya undang-undang tentang penyandang disabilitas. Itu. Next, Mbak. Ya, ini adalah jumlah penyandang disabilitas. Jadi berdasarkan Susenas terakhir itu bahwa penyandang disabilitas di Indonesia itu jumlahnya adalah 14%, kurang lebih 14,42%, atau sekitar 30,38 juta dari jumlah penduduk Indonesia. Tentunya ini lebih tinggi daripada prediksi WHO, bahwa prediksi WHO itu adalah populasi penyandang disabilitas di suatu negara itu adalah 10%. Dan di negara kita populasinya adalah 14%. Nah, tentunya ini bukan jumlah yang kecil gitu. Dan masalahnya adalah bukan masalah besar kecilnya, tapi adalah masalah pemenuhan hak. Itu. Next, Mbak. Oke. Terkait dengan disabilitas, sebenarnya ada banyak peraturan yang include, yang memasukkan penyandang disabilitas, cuman kebanyakan penyandang disabilitas itu masuk di dalam sub-sub kecilnya gitu loh. Seperti hanya kita ngomong undang-undang tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu ada bahwa pendidikan penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, tapi hanya di sub kecil. Namun secara spesifik ada aturan-aturan yang telah mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Di antara di tingkat internasional ada CRPD, Convention on the Rights of People with Disability, Konvensi hak-hak PBB tentang Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas yang secara resmi itu dideklarasikan itu tahun 2006, namun pemerintah Indonesia menandatangani di New York waktu itu sekitar 2007 bulan Maret. Dan implikasi dari penandatanganan ini adalah pemerintah Indonesia berkewajiban secara berkala memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di negara Indonesia sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Nah, kata-kata yang sesuai dengan kemampuan ini seringkali dijadikan pasal karet seolah-olah. Ya kemampuan itu segini gitu. Terus akhirnya pemerintah meratifikasi undang-undang CRPD menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD. Ini adalah bentuk pelegalan CRPD menjadi peraturan di tingkat negara Indonesia. Dan kemudian tahun 2016 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini secara aturan itu menggugurkan undang-undang sebelumnya. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Penyandang Cacat tahun 97.
Undang-Undang tentang penyandang cacat, dan ini menggugurkan Undang-Undang tentang penyandang cacat. Yang menarik adalah bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini itu lahir dari inisiatif, dari advokasi, dan dari perjuangan teman-teman lembaga disabilitas. Jadi yang mendorong, yang menyusun draft itu sepenuhnya adalah lembaga disabilitas, dan kemudian oleh lembaga disabilitas itu didorongkan ke DPR, dan kami benar-benar merasakan bagaimana susahnya mengawal, karena tidak semua anggota dewan punya kepedulian terhadap undang-undang ini, karena mereka menganggap bahwa undang-undang ini secara aturan tidak seksi, secara aturan undang-undang ini tidak, ya buat apa sih diundangkan gitu. Jadi ketika teman-teman disabilitas, organisasi disabilitas itu mendorong untuk bisa masuk prolegnas, itu sangat susah dan butuh perjuangan. Itu. Terus berikutnya, setelah undang-undang ini diundangkan, kemudian lahir peraturan-peraturan turunannya. Next, Mbak. Next, Mbak. Ya, dan ini adalah peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas. Jadi ada peraturan pemerintah tentang akomodasi yang layak bagi disabilitas di bidang pendidikan dan lain hal, meskipun sebenarnya secara hak itu ada, secara hak disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 itu ada sekitar 22 hak yang harus dipenuhi, namun ternyata peraturan pemerintah ini baru mencakup 5, termasuk hanya peraturan pemerintah mengenai Komisi Nasional Disabilitas, KND. Mohon dikoreksi nanti bila suara saya putus-putus ya, Mbak Dian, Mbak Wira, atau teman-teman yang lain yang koreksinya. Jelas ya. Kok, Mas. Jelas ya, oke. Syukur, Mbak. Ya, jadi peraturan turunannya Mas itu peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8, dan peraturan ini itu baru dibuat dan baru disusun adalah baru diundangkan itu 2019. Jadi sekitar 3 tahun sejak Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu disahkan. Dan itu menurut kami adalah sebagai bukti bagaimana komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Seperti halnya ini yang peraturan pemerintah tentang Komisi Nasional Disabilitas ini sampai sekarang belum ada juga bagaimana perkembangannya. Sekarang masih tahap seleksi dan kerjanya terkesan lambat gitu. Meskipun memang waktu itu kita pernah diskusi mengenai peraturan tentang Komisi Nasional Disabilitas ini yang banyak kelemahan bila dibandingkan dengan peraturan yang lain. Gitu, teman-teman. Iya, next, Mbak. Iya, ini adalah hak-hak penyandang disabilitas yang saya ceritakan. Jadi ada sampai V, kurang lebih 22 hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8. Jadi secara umum hak penyandang disabilitas itu sama seperti halnya hak-hak teman-teman yang tidak disabilitas. Jadi kami juga punya hak untuk hidup, kami punya hak untuk mengekspresikan, kami punya hak untuk mempunyai kebebasan, kami punya hak dalam hal perlakuan hukum. Karena kita ketahui seringkali hak-hak ini itu bagi kami itu masih terdiskriminasi. Banyak hak-hak ini tidak bisa terpenuhi. Suatu contoh aja, ketika ada kasus di bidang hukum misalkan seperti ini, ketika ada perempuan tunanetra total misalkan, buta total, terus
dia mengalami pelecehan seksual, entah itu disentuh ataupun sampai diperkosa misalkan. Maka kesaksian dia di kepolisian dianggap gugur karena apa? Karena dia tidak bisa bersaksi. Laporan dia di kepolisian dianggap gugur karena dia tidak bisa bersaksi. Karena selama ini yang didefinisikan saksi, dia bisa bersaksi adalah ketika dia mampu melihat siapa orang yang melakukan dan lain sebagainya. Nah, seringkali teman-teman disabilitas ini yang sangat terdampak dalam hal perlakuan hukum dan lain sebagainya. Makanya orang-orang disabilitas dalam hal hukum misalkan dalam perlakuan hukum dia mengalami banyak jadi korban gitu loh. Mereka teman-teman banyak menjadi korban dari perlakuan ketidakadilan terhadap hukum. Contoh lagi, ketika dulu di suatu daerah ada anak dengan hambatan intelektual, ketika sama tetangganya dipegang alat kemaluannya, mereka tidak merasakan bahwa itu dilecehkan. Karena ketika disentuh, si anak tunagrahita ini memandang ini tuh enak gitu. Ketika disentuh, mungkin di bagian-bagian vital, si anak disabilitas ini senang, enak gitu. Ketika dilaporkan itu, dia nggak merasa aku dilecehkan, aku enak kok gitu. Nah, ini jadi hambatan lagi mengenai persepsi, mengenai banyak hal. Dan ini sering jadi pemanfaatan oleh orang sekitar. Jadi masalah satu masalah aja misalkan masalah perlakuan di bidang hukum, masalah seksual, teman-teman disabilitas itu sangat banyak yang jadi korban pelecehan seksual terutama oleh orang terdekatnya. Ini hak-haknya, mungkin saya nggak akan menjelaskan satu-satu karena pada prinsipnya hak-haknya sama seperti halnya hak-hak orang lain, hak-hak teman-teman yang tidak disabilitas. Karena kita semua manusia, kita semua sama, posisinya sama. Cuman Tuhan menciptakan kami seperti ini, Anda seperti itu kan gitu. Kalaupun disuruh milih, kita nggak akan pingin kok jadi disabilitas. Kalaupun andaikan kita sebelumnya bisa suruh milih, ayo kamu pingin jadi apa, pasti semua orang akan pingin jadi orang yang diciptakan dalam kondisi kesempurnaan. Baik wajahnya, baik indera penglihatan, panca inderanya dan lain sebagainya. Next, Mbak. Iya, ini adalah implementasinya. Gimana sih ketika peraturan itu sudah diundangkan, ketika peraturan itu sudah diundang, ternyata implementasinya masih jauh dari panggang. Bahwa hak disabilitas ini masih belum terpenuhi. Masih banyak terjadi diskriminasi, seperti halnya kalau teman-teman kemarin membaca beberapa waktu yang lalu, Dr. Romi, yang dia sebagai dokter gigi dan dia sudah praktek honorer puskesmas, dia ditolak untuk sebagai PNS karena kondisinya yang cacat. Padahal sebelumnya dia sudah mengabdi, dia sudah sebagai honorer di puskesmas Dr. Gigi Romi. Sebelumnya juga sudah ada tahun 2004 ada Mbak Wuri di Surabaya. Ketika itu Mbak Wuri dia adalah cacat tunadaksa, dia ditolak untuk ikut PNS di Pemkot Surabaya karena dianggap tidak sehat jasmani dan rohani. Dan aturan sehat jasmani dan rohani ini yang lagi-lagi menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses kalau kita ngomong pekerjaan dan apapun, terutama pekerjaan ya. Lagi-lagi itu dijadikan senjata, sehat jasmani dan rohani. Itu yang akhirnya ya jadi hambatan dalam bidang apapun, dalam mencapai katakanlah mengikuti aturan tentang ingin mengikuti seleksi tentang pimpinan tertinggi suatu lembaga, misalkan mereka mengalami hambatan karena sehat jasmani dan rohani. Dan ini yang terus diperjuangkan oleh teman-teman disabilitas. Sehingga memang ketika terjadi diskriminasi ini memang dibutuhkan perjuangan dan juga berjejaring dengan berbagai pihak. Dan kami sadar
bahwa perubahan meskipun sedikit tentang penghormatan hak-hak penyandang disabilitas ini itu tidak akan bisa terjadi manakala penyandang disabilitas sendiri tidak mau berubah. Mereka tidak mau berjuang. Ketika mereka diapa-apakan dia, maka sampai selamanya dia akan seperti itu. Makanya memang dibutuhkan orang-orang seperti Dr. Romi, orang-orang seperti Mbak Wuri, orang-orang seperti aktivis-aktivis yang lainnya, yang dia mau berbicara dan dia berani berbicara untuk memperjuangkan hak-haknya. Makanya salah satu kuncinya adalah kami disabilitas itu kami akan berjejaring dengan siapapun, dengan berbagai pihak. Karena pada dasarnya adalah setiap orang, setiap kelompok itu berpotensi jadi disabilitas. Salah satu contoh ketika kita ngomong militer misalkan, ketika ngomong militer, ketika tentara itu jadi korban perang misalkan, kena granat atau apa, dia akan jadi disabilitas. Komunitas apapun itu sangat-sangat dekat untuk berpotensi disabilitas. Perempuan yang korban kekerasan seksual, dia akan mengalami trauma psikis, maka dia termasuk juga akan jadi disabilitas. Perempuan yang saat melahirkan sangat berpotensi untuk jadi disabilitas. Komunitas pekerja misalkan, komunitas buruh pun akan sangat-sangat rentan jadi disabilitas ketika misalkan dia mengalami kecelakaan kerja atau ketika dia saat bermobilitas mengalami kecelakaan, dia akan sangat berpotensi jadi disabilitas. Sehingga memang makanya kami selalu berpartisipasi, kami selalu berjejaring dengan siapapun, termasuk halnya dengan teman-teman Pusam Ubaya. Jadi kami beberapa kali berjejaring dengan teman-teman Pusam Ubaya untuk ya kita sounding lah masalah disabilitas. Minimal kalau di organisasi-organisasi baru kita adalah minimal kita publikasi. Ini loh ada potensi disabilitas yang sangat tinggi bagi buruh misalnya. Apa sih dampaknya ketika disabilitas gini. Dan itu ternyata terbukti ketika ada buruh yang mengalami kecelakaan kerja, dia akan down gitu. Dan pemulihan traumanya akan lebih cepat ketika didampingi khususnya oleh orang-orang yang secara senasib dan sepenanggungan istilahnya. Akan beda ketika yang memberikan motivasi adalah orang-orang yang tidak mengalami seperti itu, misalkan. Itu akan beda dibandingkan yang memberikan motivasi adalah teman-teman yang senasib. Oh, ternyata sama. Seperti itu. Sehingga memang dibutuhkan perjuangan dan berjejaring serta akhirnya advokasi itu. Ketika ada jaringan, maka harapannya adalah terjadi advokasi tidak hanya oleh disabilitas tetapi oleh berbagai pihak. Sehingga sekarang teman-teman ID juga mempunyai perspektif, teman-teman Dinas Kesehatan ataupun Departemen Kesehatan mempunyai perspektif meskipun tidak pada semua jajaran staf, tapi minimal ada yang punya perspektif. Dan itu kami sadari memang butuh proses lama. Next, Mbak. Nah, kami sadar bahwa dalam hal berjejaring itu kami membutuhkan wadah. Penyandang disabilitas tidak bisa, akan lebih susah ketika kita ngomongnya sendiri-sendiri. Ketika yang berjuang adalah Sugi sebagai Sugi, akan lebih susah. Makanya penyandang disabilitas butuh wadah. Dan itu juga yang kami lakukan, dan itu juga yang dilakukan oleh beberapa teman-teman, termasuk juga saya dan 10 orang teman lainnya yang disabilitas 4, jadi saya dan 3 teman yang lainnya. Kami sadar bahwa kalau kami berjuang sendiri, nggak akan mungkin suara kita akan didengar. Kami harus punya wadah. Sehingga kami membentuk namanya Lembaga Pemberdayaan Tunanetra. Nah, visi kami adalah kami ingin mengoptimalkan sumber daya penyandang disabilitas agar menjadi individu bermanfaat. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ngomong pemenuhan hak
itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah penyandang disabilitasnya harus kuat, harus berani. Yang kedua adalah ketika dia kuat, ketika dia berani, maka dia bisa berorientasi positif dan dia bisa menularkan energi positifnya ke orang lain. Sehingga diharapkan ketika berjejaring, ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang non disabilitas, harapannya adalah energi positif ini tertularkan sama. Kita punya sama-sama energi positif. Itu. Nah, secara visi yang seperti itu kami melakukan beberapa misi. Jadi kami secara misi kami melakukan beberapa, yaitu kami memberikan pendidikan dan pelatihan. Kami juga mengadakan advokasi dan kami mengadakan penelitian, serta tak lupa kami berjejaring dengan berbagai pihak. Next, Mbak. Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan. Jadi LPT itu berdiri tahun 2003, 10 November 2003, dan 2004 kami berhasil mendapatkan akta notaris. 2004 kami mendapat akta notaris dan kami terdaftar di Bakesbang Kota Surabaya itu tahun 2010. Dan selama proses itu kami beberapa kali melakukan pelatihan, di antaranya adalah kami melakukan pelatihan. Jadi kami seperti halnya yang saya sampaikan tadi, pelatihan ataupun pergerakan kami itu menyentuh dua pihak. Yang pertama adalah kami sentuh disabilitasnya, kita kuatkan disabilitasnya. Berupa apa? Berupa kami memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya kompetensi yang dibutuhkan, dan memang kami sadar bahwa kami bukan organisasi besar, makanya kami fokuskan dulu ke teman-teman tunanetra dulu. Kami mengadakan pelatihan bagi tunanetra. Kenapa kami mengadakan pelatihan bagi tunanetra terlebih dahulu? Karena tidak banyak pihak yang bisa mengajari, yang bisa melatih teman-teman tunanetra. Karena pelatihan bagi teman-teman tunanetra membutuhkan metode yang khusus, membutuhkan metode yang tidak sama seperti halnya mengajarkan pada teman-teman yang tidak netra. Dan itu mungkin juga sama halnya dihadapi oleh teman-teman tunarungu dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami fokus kepada teman-teman tunanetra. Untuk bidang pendidikan dan pelatihan, kami pernah mengadakan pelatihan komputer bicara. Pelatihan ini sangat berguna ketika dia memasuki SMA, memasuki perkuliahan, dan lain sebagainya. Kami juga memberikan pelatihan jurnalistik bagi teman-teman tunanetra, karena kita ketahui salah satu potensi yang bisa dikembangkan oleh tunanetra adalah kemampuan dalam bidang tulis-menulis ataupun broadcaster dan lain sebagainya. Kami juga terakhir kami kemarin melakukan pelatihan trading saham bagi tunanetra. Jadi di masa-masa corona ini kami melakukan pelatihan trading saham bagi tunanetra. Kenapa? Karena corona ini paling berdampak adalah teman-teman tunanetra. Teman-teman tunanetra sebagai gambaran di Jawa Timur itu bekerjanya di 3 sektor. Sektor yang pertama adalah pendidikan sebagai guru, termasuk hanya saya dan beberapa teman. Ada juga di sektor hiburan, musisi. Mereka main musik di kafe, di hotel, bahkan ada yang di jalan-jalan. Yang ketiga adalah sebagai juru pijat. Ketika kondisi pandemi seperti ini, mereka paling banyak terdampak. Karena apa? Teman-teman tunanetra itu tidak punya pilihan alternatif pekerjaan selain itu. Kalau kita bayangkan ketika teman-teman yang tidak cacat penglihatan, mereka bisa jadi minimal jadi pengemudi ojek online. Mereka masih punya seperti itu. Ketika mereka di PHK oleh perusahaan, mereka bisa jadi driver Gojek ataupun driver ojek online ataupun taksi online, atau bisa jadi sales dan lain sebagainya. Tapi tunanetra nggak mungkin. Saya ngojek ya penumpangnya takut karena pilihannya kan cuma 2. Kalau ini anekdotnya, kalau saya yang nyopir pilihannya 2. 1 UGD, 2 adalah makam gitu. jadi pilihannya 2. Makanya penumpang nggak akan mungkin mau. Nah, teman-teman tunanetra yang berikutnya adalah ketika kondisi pandemi, banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, dan teman-teman tunanetra yang jadi korban pertama. Jadi korban pertamanya adalah, yang pertama adalah
mereka dianggap tidak produktif. Mereka dianggap tidak produktif. Nah, ketika ngomong tidak produktif, karena sekarang kan ukuran produktivitas itu adalah ketika seseorang mampu melakukan berbagai pekerjaan kan gitu. Ketika orang bisa jadi kasir sekaligus pelayan misalkan, atau kasir sekaligus kalau di minimarket kasir sekaligus yang mengecek checking barang dan lain sebagainya. Nah, tunanetra nggak bisa, tunanetra hanya fokus di satu pekerjaan, makanya mereka di PHK duluan. Nah, kami menganggap kemarin pelatihan trading saham itu adalah menyelamatkan, bukan trading sebenarnya, menyelamatkan tabungan mereka yang masih tersisa agar tidak tergerus. Dan salah satu metode yang bisa dimanfaatkan adalah saham. Kenapa saham? Karena kita bayangkan kalaupun mereka harus investasi di perhiasan, mereka masih butuh transportasi, butuh bantuan orang untuk mengantar ke sana, ke toko emasnya, mereka butuh juga melihat keaslian emasnya dan lain sebagainya. Tapi kalau saham, mereka bisa lakukan sendiri dengan smartphone mereka. Jadi itu beberapa pelatihan. Kami juga pernah melakukan pelatihan advokasi bagi teman-teman disabilitas netra. Nah, untuk bidang penelitian, bidang riset dan advokasi, kalau di bidang advokasi, kami memberikan dampingan kepada disabilitas, khususnya juga tunanetra yang mengalami hambatan di berbagai hal. Salah satunya yang pernah kami dampingi adalah dulu ada teman-teman tunanetra yang ditolak untuk masuk ke sekolah umum karena alasannya tidak ada guru braille. Waktu itu kita jelaskan bahwa, Pak, mereka sudah bisa ngetik. Braille itu adalah tulisan mereka secara individu untuk kebutuhan mencatat, tapi untuk kebutuhan ulangan misalkan, kebutuhan komunikasi dengan orang awas kalau kami menyebutnya, itu mereka bisa Pak pakai mesin tik awas. Waktu itu masih belum booming komputer. Tapi sekolah masih menolak. Iya, Pak, kami gini. Akhirnya kami datang ke Dinas Pendidikan. Setelah itu anak itu diterima. Kami juga pernah melakukan pendampingan teman-teman yang ditolak untuk menabung di BCA, di salah satu bank, karena masalah tanda tangan gitu. Kami pernah melakukan seperti itu, dan lagi-lagi adalah bukan perjuangan itu sebenarnya. Yang kasus yang teman-teman ditolak di bank itu akhirnya teman-teman itu yang menghentikan diri. Ya udahlah, saya nggak mau buka di bank ini gitu. Dan ketika tetap kami dorong dan tetap kami dampingi, mereka nggak mau, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Kami juga sadar bahwa intinya adalah kembali ke disabilitas itu sendiri, sambil kami berikan penguatan dan lain sebagainya. Kami juga pernah mengadakan survei tentang pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Jadi sebagai gambaran teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen sekalian, Surabaya itu sejak tahun kurang lebih sekitar 2016 itu mendapatkan penghargaan sebagai Inclusive Award. Jadi Surabaya itu mendapatkan Inclusive Award dari Kementerian Pendidikan. Artinya adalah Surabaya dinyatakan sebagai kota inklusif secara pendidikan. Namun Surabaya tidak punya satu-satunya kabupaten kota yang tidak punya aturan terkait penyandang disabilitas secara spesifik. Surabaya tidak punya peraturan wali kota tentang pendidikan inklusif misalnya, itu nggak punya. Kalah dengan Sidoarjo, kalah dengan Gresik yang sudah punya peraturan tentang pendidikan inklusif. Surabaya juga nggak punya misalkan perda tentang pemenuhan hak-hak disabilitas, hak penyandang disabilitas itu Surabaya nggak punya. Makanya kami dorong itu. Jadi kami nggak ingin bahwa apa yang dilakukan Surabaya itu hanya sekedar kamuflase gitu. Oke, kamu di luar kelihatan indah, tapi ternyata di dalamnya bobrok. Gitu. Kami nggak ingin itu. Atau meskipun di Surabaya sudah banyak melakukan hal-hal terkait pendidikan inklusif, misalkan dengan menunjuk sekolah inklusi dan lain sebagainya, tapi kita ingin memperkuat. Karena pikiran kami adalah ketika peraturan itu,
ketika kebijakan itu dilegalkan dalam sebuah peraturan, maka kebijakan itu akan jadi lebih kuat daripada hanya kebijakan yang ditetapkan oleh empati dari pemimpin daerah. Karena ketika kebijakannya itu berdasarkan empati dari pemimpin daerah, maka ketika pemimpinnya ganti, kita nggak bisa tahu bagaimana keberlangsungannya. Tapi ketika kebijakan itu diundangkan dalam sebuah peraturan, meskipun nantinya akan bisa diganti, tapi akan lebih susah dan akan lebih membutuhkan perjuangan yang tidak mudah bagi birokrasi untuk mengubah kebijakan itu. Nah, Surabaya saat ini itu hanya berdasarkan empati, hanya berdasarkan oke lah, aku peduli, tapi nggak ada aturannya itu nggak ada, hanya sekedar kepedulian dan kepedulian itu pun itu tidak didiskusikan dengan baik sebelumnya oleh disabilitas atau organisasi-organisasi yang paham tentang itu. Ya tiba-tiba bikin kebijakan aja, menunjuk sekolah inklusi A, B, C, D, E, F, G, gitu. Menunjuk tapi nggak pernah meminta masukan, gimana ya layanannya, cocok enggak gitu. Makanya waktu itu kami adakan survei, dan ketika survei itu kami sampaikan, memang pemerintah mengakui bahwa sangat jarang organisasi yang memberikan, yang peduli terhadap pendidikan inklusif, dan LPT dan jaringan waktu itu kami berjejaring dengan Usam Ubaya, kami juga berjejaring dengan Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kita melakukan survei, dan dari hasil survei itu banyak hal yang ditemukan, diantaranya adalah masih tidak proporsionalnya antara jumlah guru dan murid, terus bangunan yang tidak aksesibel. Jadi Surabaya itu bangunannya masih berundak, sedangkan bangunan berundak itu sangat mengalami kesulitan bagi teman-teman yang pakai kursi roda. Tapi itu nggak dipikirkan oleh Pemkot, pokoknya bangun aja, oke tak bangun tinggi, tapi nggak dipikirkan. Gimana ya kalau nanti ada siswa yang pakai kursi roda misalnya. Waktu itu surveinya kami adakan di 14 tempat di 5 SD inklusi se-Surabaya secara random, 5 SD, 5 SMP, 2 SMK dan 2 SMA. Dan hasilnya adalah mayoritas adalah tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu punya Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Dia punya panduannya. Ternyata panduan ini sekali lagi tidak sesuai atau tidak diterapkan oleh Pemkot Surabaya. Banyak hal yang tidak sesuai. Terus dari hasil kajian temuan itu, akhirnya kami mencoba mendorong pemerintah untuk membuat legal standing ya, atau membuat aturan legal. Makanya kami waktu itu kita membuat draft tentang peraturan wali kota Surabaya tentang pendidikan inklusif. Waktu itu memang kami berkiblat pada pergerakan teman-teman disabilitas untuk bisa menggolkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 yang lahir dari disabilitas. Kami mendorong itu, namun sampai sekarang ternyata pemerintah tidak peduli terhadap kebijakan terkait dengan disabilitas. Buktinya apa? Kami berkali-kali audiensi dengan DPRD, dengan Mbak Inge, Mbak Vira, dan Mbak Dian. Kami berkali-kali juga waktu itu audiensi dengan Dinas Pendidikan. Ya intinya yang disampaikan itu kami sangat konyol. Oh kita nggak penting peraturan, yang penting kita sudah melaksanakan. Nah, itu menurut kami konyol gitu. Iya, ketika Bapak masih menjabat sebagai pimpinan tertinggi di OPD itu, ketika kan nggak ada jaminan seperti itu. Itu hal yang sangat konyol. Kami juga pernah survei tentang aksesibilitas pedestrian dan bangunan publik di Surabaya. Jadi sedikit gambaran waktu itu kami jalan ketika jadi gini teman-teman, ketika sekarang teman-teman memperhatikan trotoar Surabaya yang sangat rendah dan lebar, itu tidak muncul dengan sendirinya.
itu adalah muncul dari sekian tahun teman-teman disabilitas dan jaringan mengadvokasi. Waktu itu kami itu juga berjejaring dengan mahasiswa yang punya jurusan arsitek. Kita waktu itu jalan kaki dari BRI Tower, gambar waktu itu, BRI Tower sampai ke Kalimas. Jadi waktu itu kita dari BRI Tower itu lurus sampai ke Siola sekitar tahun 2004-2005. Waktu itu adalah kondisi trotoar Surabaya itu masih tinggi dan masih pakai paving. Nah, dari hasil survei kami mendapati bahwa trotoar ini nggak akses buat disabilitas. Kenapa nggak akses? Ketika terlalu tinggi, orang-orang yang pakai kursi roda nggak bisa mengakses itu. Kalau dia harus jalan di jalan raya, maka disabilitas akan sangat berpotensi untuk jadi korban kecelakaan, ditabrak sepeda motor dan lain sebagainya. Waktu itu adalah pola pikir pemerintah adalah berpikirnya seperti ini. Loh kan berapa banyak sih orang disabilitas yang lewat? Padahal filosofinya menurut kami, filosofinya jangan bilang masalah banyak sedikitnya, tapi penuhi itu karena secara disabilitas itu adalah rendah. Ketika disabilitas itu bisa memanfaatkan fasilitas publik, maka orang yang non disabilitas itu sangat-sangat terbantu. Sebagai contoh, ini saya kasih contoh ya teman-teman sekaligus buat gambaran. Ketika dulu trotoarnya tinggi dan sekarang berubah jadi trotoar seperti ini, teman-teman yang pakai kursi roda bisa mengakses. Apakah teman-teman yang tidak disabilitas tidak bisa menggunakan? Sangat mudah. Sekarang sepeda motor bisa naik. Orang-orang penjual martabak bisa lewat di situ, bahkan berjualan di situ. Bahkan istilahnya orang yang pakai HP, sekarang kan banyak orang jalan tapi matanya lihatnya ke HP, nggak lihat ke jalanan gitu. Dan itu sebenarnya adalah kalau kita memenuhi hak-hak disabilitas, pasti yang lainnya akan sangat diuntungkan. Contoh lagi ketika di TP, kalau teman-teman pernah ke TP, di TP itu dekatnya Range Market itu kan ada jembatan penyeberangan, itu kan ada elevator, ada lift-nya itu. Sebenarnya lift itu juga salah satu advokasi dari teman-teman disabilitas bahwa sebenarnya disabilitas itu butuh loh lift. JPO, disabilitas dan lansia itu butuh. Karena apa? Kalau orang pakai kursi roda nggak akan mungkin dia bisa naik tangga setinggi itu. Kebutuhannya adalah lift. Nah, ketika lift dipenuhi, teman-teman yang muda-muda mungkin mahasiswa, dan mereka akan sangat terbantu kan, nggak capek naik. Nah, itu sebenarnya yang hikmahnya adalah seperti itu. Ketika kebutuhan disabilitas terpenuhi, maka semua akan lebih mudah dan lebih nyaman. Ketika kota itu ramah disabilitas, maka penduduk yang lainnya akan lebih nyaman memanfaatkan. Next, Mbak. Oke. Iya, rupanya itu yang terakhir. Iya, iya, terakhir rupanya. Mungkin ini sebagai terakhir, saya punya film sedikit, film tentang disabilitas yang mungkin nanti bisa kita jadikan renungan untuk semua. Silakan, Mbak. Sekarang ya, sebentar. Audionya nggak keluar ya sayangnya. Sama Inga, Mas. Iya. Mas share kayaknya ada yang nggak klik. Kenapa? Tadi sudah keluar, saya stop, saya ulang ya. Iya, diulang. Mau share itu ada sebelah kiri itu, dua kotak itu diklik. Iya, iya lupa belum tak klik.
Bentar, saya ulang. Who is this? Bagaimana? Sudah? Dengar, Mbak? Sudah ya? Oke. Sudah. In Indonesia, there is a guy with no arms and no legs, but he can shoot pictures, he can drive cars, and he can dive in the oceans. Who is this guy, and how the heck does he do it? In this small town in Indonesia, we found Zul. Hai, saya Zul. Meskipun saya dilahirkan berbeda, tapi saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan. When most people meet Zul, the first thing they see is not his personality or skills, they see his disability. And it's not just other people, his parents did too. Orang tua saya malu dan mereka memutuskan untuk membuang saya ke sungai. His own parents could not accept his disability that he was born with, and his entire life, everyone looked down on him because everyone thought disabled meant useless. Sooner or later, that got into his own head. That's why when he was 13 years old, he tried to end the pain and kill himself. Saya pernah memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena saya takut menjadi beban mereka. But one day, things turned around. He found a purpose for himself in the last thing he expected, a camera. Even though he has no hands or legs, he picked up a camera with only his arm muscles, strapped it on his neck, and used all the strength he had to press the shutter. And that changed his life. His pictures were really good, so good that people could not believe he took these pictures. He took thousands of pictures. He became popular on Instagram, and eventually he got a scholarship to study at a photography school. Hidup saya tanpa batas dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. So he went one step further and became a mechanic. He designed his own car and assembled it with the help of his friends so he could go anywhere in the world. It's a special car that only he can use, with a brake and an engine from a motorbike, a steering wheel from a go-kart, and he calls it his own Formula One car. Dengan mobil ini, saya bisa keliling kemanapun. And in the future, he's planning on conquering the oceans. He's learning how to dive just so he can take underwater shots and improve his craft. Think about this for a second. Without any arms or legs, this guy can take pictures, build a career, build a car, and learn how to swim in the oceans. Disabled is everything he is not. Disabled is the wrong word to use because people like him fight every day to stay alive. They are the most abled people in the world. Look at us now. Ya, itu. Iya. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi emang intinya adalah perjuangan terhadap pemenuhan hak disabilitas itu sebenarnya dimulai dari disabilitas sendiri dan keluarganya. Itu berpikiran, contoh yang di video tadi, ketika orang tuanya sudah lelah, orang tuanya, dan saya yakin setiap orang yang punya kondisi disabilitas itu pasti mengalami traumatik yang sangat-sangat tinggi. Dan Indonesia saat ini itu justru berpikirnya terbalik. Pendidikan bagi disabilitas itu harganya mahal. Padahal beban yang dialami oleh disabilitas itu sangat tinggi. Orang tua yang punya keluarga disabilitas saja dia secara psikis sudah tertekan. Terus dia harus memenuhi sekolah, harus bayar dan lain sebagainya. Ketika anak-anak yang tidak mengalami hambatan gerak, ketika mereka beli Vario, mereka bisa langsung pakai dengan uang katakanlah 30 juta bisa langsung pakai. Tapi teman-teman disabilitas
beli varionya adalah 30 juta, belum nanti untuk modifikasi minimal 5 juta. Jadi memang secara sistem disabilitas itu kelompok yang terstruktur dan masif untuk dimiskinkan ini. Saya kira itu aja, dan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Silakan, Pak. Oke teman-teman, terima kasih Mas Sugi. Yes, sama-sama. Untuk presentasinya luar biasa ya. Artinya ya memang kalau nggak dimulai kapan lagi. Negara kita ini memang nggak terlalu ramah sama kawan-kawan disabilitas. Nah, silakan siapa yang mau bertanya, tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dari Pak Heri. Dalam kondisi COVID sekarang, bagaimana perjuangan teman-teman disabilitas? Sambil menyiapkan teman-teman yang lain untuk bertanya. Silakan bertanya langsung, mengenalkan diri dari kelas mana, kemudian namanya siapa, atau menulis di kolom chat. Begitu ya, teman-teman. Monggo Mas Sugi, silakan. Iya, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Jadi sekarang teknologi itu sudah paling tidak mengurangi kesenjangan antara disabilitas dan tidak disabilitas. Jadi sekarang disabilitas juga memanfaatkan teknologi untuk sebagai media advokasi, media untuk publikasi dan lain sebagainya. Jadi kami teman-teman disabilitas itu juga masih sering berjejaring dengan berbagai pihak menggunakan media seperti ini, misalkan menggunakan media Zoom seperti halnya yang dilakukan oleh teman-teman Upaya. Kami teman disabilitas beberapa kali melakukan misalkan webinar tentang hak-hak disabilitas, termasuk halnya teman-teman di daerah lain. Memang kalau untuk di Jawa Timur sendiri itu memang atmosfer tentang advokasi bagi disabilitas tidak sekencang perjuangannya di daerah lain, misalnya di Jogja atau di Jakarta. Di Jogja, di Jakarta itu perjuangan terhadap pergerakan disabilitas sangat-sangat tinggi. Namun di Jawa Timur tidak setinggi itu, namun bukan berarti kita diam. Kami tetap melakukan advokasi dengan cara masing-masing. Termasuk halnya kemarin ada dari USAID, jadi ada organisasi yang kita bekerja sama dengan USAID untuk mengadvokasi mengenai tenaga kerja disabilitas di masa pandemi dan lain sebagainya. Itu Mbak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Michael Octavio Witarmin dari KPE1. Nah, Ya, Pak, ada juga yang udah angkat tangan. ada yang raise hand ya? Ya, saya Bu. Oh ya, setelah ini ya Bintang, sebentar ya. Ya Bu. Pak, saya ingin bertanya, ini dari Michael ya Mas Ugi. Iya. Dari cerita Bapak, banyak orang yang memiliki stigma yang bias. Dikatakan ada yang sedikit membedakan. Apa yang menyebabkan stigma ini dan bagaimana seharusnya kita mengatasi stigma tersebut? Terima kasih Michael. Monggo Mas Ugi, silahkan. Ya, Mas Michael. Terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi memang stigma terhadap penyandang disabilitas itu macam-macam, Mas. Secara umum itu stigmanya ada dua. Jadi ada yang sifatnya charity, jadi penyandang disabilitas itu harus dikasihani dan lain sebagainya. Ada juga yang sekarang mulai berkembang itu adalah mereka memperhatikan potensi, bahwa siapapun diciptakan Tuhan itu beserta potensinya, beserta kelebihannya. Tuhan menciptakan makhluk itu beserta kekurangan dan kelebihan, dan itu adalah kesempurnaan. Nah, bagi orang-orang yang memandang charity, wah kasihan, akhirnya membelenggu disabilitas itu sendiri. Potensi disabilitas akan bisa berkembang. Karena mau apa-apa, sudah nggak boleh. Sudah dilayani aja. Sudah, kamu diam aja lah. Pokoknya tak penuhi. Misalkan itu.
Akhirnya disabilitas merasa nyaman, yang kedua adalah dia jadi tidak pede untuk melakukan sesuatu. Karena mau apa-apa sudah nggak boleh. Dan itu juga contoh saya alami. Jadi saya beruntung tidak dilahirkan oleh keluarga yang tidak protektif. Gitu. Karena secara ekonomi saya tidak dilahirkan di keluarga yang berekonomi menengah ke atas. Andai kan saya dilahirkan di keluarga menengah ke atas, otomatis kebanyakan perlakuannya adalah protektif. Mau apa-apa harus diantarkan atau dilayani dengan pembantu dan lain sebagainya. Dampaknya adalah saya merasakan ketika saya besar. Ketika saya membandingkan dengan teman saya yang secara ekonomi itu dengan perlakuan yang super protek, ketika dia besar dia nggak bisa ngapa-ngapain secara gampangannya. Secara bertahan hidupnya itu tidak seperti halnya yang teman-teman yang dipaksa untuk ya ini merasakan kerasnya kehidupan seperti itu. Nah, terus bagaimana menyikapinya? Kalau saya berpikir seperti ini, jadi berilah kami ini kesempatan. Berilah penyandang disabilitas itu kesempatan untuk melakukan sesuatu. Misalkan ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang buta misalkan, berilah dia kesempatan untuk misalkan dia mengakses informasi atau dia mau pergian sendiri, itu berikan kesempatan dia untuk seperti itu. Namun ketika saat bepergian dia mengalami bahaya, baru bantulah dia. Misalkan saat menyeberang dia mau tertabrak mobil dan lain sebagainya, bantulah dia. Saat menyeberang ternyata kondisi lalu lintasnya ramai, itu bantulah dia. Tapi saat dia jalan dan sekiranya jalan itu sepi, berilah dia kesempatan untuk dia belajar berjalan sendiri, dia mengorientasi lingkungan itu sendiri. Jadi secara garis besar seperti itu, Mas Michael. Oke, terima kasih. Bintang, silakan. Ya, halo Pak Sugi, selamat sore Harus Pak. di-unmute. Iya, Mas Bintang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bintang Fortuna, mahasiswa Fakultas Teknobiologi Ya. dari kelas G1 PKN. Ya. Nah, saya dan kelompok saya ingin bertanya Pak, apakah komunitas Bapak sudah pernah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang memberikan dampak yang berada di luar Surabaya? Dan kalau belum, apa target dan ambisi berikutnya, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Bintang. Ya, kami sadar bahwa LP bukan organisasi besar, tapi kami punya cita-cita besar. Karena kami hanya 10 orang, kami sadar bahwa kami mengalami keterbatasan dalam hal finansial, dalam hal mobilitas dan lain sebagainya. Makanya dalam melakukan berbagai hal, kami selalu bekerja sama dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, ketika kami kemarin melakukan pelatihan trading saham untuk tunanetra, kita kerjasama dengan perusahaan sekuritas dan lain sebagainya itu. Sehingga kami setiap melakukan sesuatu kita mesti berjejaring, Mas. Nah, untuk masalah di luar daerah, kami selama ini masih di Sidoarjo, Mas. Jadi ada beberapa teman-teman tunanetra yang selama ini ya masih memang fokus tunanetra. Nah, di Sidoarjo itu ada beberapa teman-teman tunanetra yang mengalami waktu itu misalkan dia ditolak di sekolah umum atau seperti apa. Nah, itu kami melakukan pendampingan. Atau teman-teman yang misalkan Pak saya nggak bisa Pak ngerjakan matematika misalkan seperti itu. Karena gurunya nggak bisa ngajari matematika bagi tunanetra, ya kita berikan dampingan. Ayo kita berikan bimbingan misalkan. Atau bagi keluarga yang mengalami traumatik misalkan. Traumatik atau mereka keluarga itu
merasa, jadi anaknya itu curhat merasa kok aku ini sama orang tua aku gini-gini ya. Kita ngasih memang skup pergerakan kami masih belum besar seperti itu, Mas Bintang. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima Iya. kasih. Terima kasih Mas Sugi. Ini ada 11 pertanyaan, bagaimana mau dijawab satu-satu atau dua-dua? Saya Mungkin ada serahkan ke beberapa Mbak Dian aja, Mbak. pertanyaan yang bisa Ada pertanyaan yang bisa digabung jadi satu gitu, Mbak. ya misalnya terkait apa namanya alasan itu misalnya. Oke, coba aku bantu ya. Ada dua pertanyaan ini yang mungkin bisa kita gabung gitu ya, dari Jesselyn, Eleonora, sama-sama dari G1. Jadi kalau Jesselyn itu tanya bagaimana peran kami sebagai masyarakat bisa mendukung kelompok disabilitas dan bagaimana cara memperlakukannya teman disabilitas agar merasa diterima tapi bukan dikasihani. Gitu. Merasa diterima tapi dikasihani. Ya silakan Mas Uki. Oke, iya. Iya, terima kasih Mbak, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang salah satu karakter disabilitas itu adalah memang beberapa ya, itu mudah tersinggung memang. Itu kami akui. Jadi kadang-kadang kalau di itu mereka merasa bisa, sehingga kadang-kadang ada beberapa disabilitas itu yang over confidence ya, terlalu over confidence. Sehingga kadang-kadang ketika mereka dibantu, apaan sih kamu bantu-bantu? Ada yang marah seperti itu. Nah, kalau menurut saya seperti ini, bagaimana sih peran mahasiswa dan lain sebagainya dalam membantu? Yang pertama adalah satu, mahasiswa harus punya aware terhadap keberadaan disabilitas. Bayangkan ketika yang mengalami itu adalah teman-teman mahasiswa atau keluarganya. Jadi sekarang kita bangun empati terhadap keberadaan disabilitas dan kaum rentan lainnya. Jadi sebenarnya nggak hanya disabilitas sebenarnya, tapi kaum rentan lainnya, misalkan anak jalanan, gelandangan dan lain sebagainya. Kita bangun empati terhadap mereka. Dan empati itu menurut saya ketika Anda sering mengasah, ketika Anda sering berkomunikasi, bergaul, bersentuhan, maka akan jadi nilai positif bagi diri Anda, karena sebenarnya Anda ini juga mungkin diutus Tuhan untuk bisa berperan bagi mereka. Jadi sebaiknya adalah yang pertama, teman-teman mahasiswa atau masyarakat jangan menutup diri terhadap keberadaan disabilitas.